Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen akan mempresentasikan materi heat treatment post harvest. Adapun poin-poin pembahasan, yang pertama latar belakang, definisi, prinsip, mekanisme, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir ada contoh. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Heat treatment atau perlakuan panas pada buah dan sayuran pasca panen dapat membunuh serangga dan mencegah dampak chilling injury. Perlakuan panas pada buah dan sayuran pasca panen dilakukan sebagai alternatif pengganti bahan kimia, mengontrol hama dan kualitas buah selama penyimpanan. Suhu dan waktu merupakan dua hal penting untuk membunuh hama tanpa menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Waktu pemanasan beraneka ragam setiap bahan pangan. Oleh karena itu perlu diketahui dahulu waktu dan suhu pada setiap bahan pangan yang akan diuji. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi heat treatment atau perlakuan panas. Nah, heat treatment atau perlakuan panas merupakan suatu pengendalian jamur penyakit dan serangga guna mempertahankan kualitas fisik dan kimia buah dan sayur dengan menggunakan air, uap, ataupun udara panas sebelum dilakukan penyimpanan pada suhu rendah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip dari heat treatment. Heat treatment memiliki prinsip dengan menggunakan uap panas atau yang biasa disebut dengan vapor heat treatment, atau juga menggunakan air panas yang biasa disebut dengan hot water treatment, yang dilakukan dengan cara memanaskan buah atau sayuran pasca panen pada suhu tertentu selama periode waktu tertentu, yang bertujuan untuk membunuh hama dan penyakit seperti lalat buah dan juga antraknosa dari busuk pangkal buah tanpa merusak buah atau sayuran pasca panen tersebut. Perlakuan panas pada bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode hot water dips and sprays. Pada metode ini, bahan pangan dicelupkan pada air panas bersuhu 50-60 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Pemanasan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah fungi patogen yang terdapat pada permukaan bahan pangan. Metode lain dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penyemprot air panas bertekanan tinggi bersuhu 50-70 derajat Celcius selama kurang lebih 10-60 detik. Metode yang kedua yaitu metode panas. Pada metode ini, bahan pangan ditempatkan pada udara jenuh bersuhu 40-50 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk membunuh telur dan larva serangga sebagai perlakuan awal sebelum bahan pangan dilepas ke pasaran. Nah, pada metode ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu tahap pemanasan awal, tahap pre-holding, di mana suhu bagian dalam bahan pangan telah mencapai suhu optimum untuk membunuh telur dan larva serangga. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahap pendinginan. Pendinginan ini dapat dilakukan dengan hydrocooling maupun pendinginan udara yang berlangsung secara lambat. Yang ketiga yaitu udara panas. Metode ini dapat diaplikasikan dengan cara menempatkan buah dan sayur pada suatu ruang panas dengan kipas ventilasi, ataupun dengan menggunakan udara panas paksa di mana kecepatan sirkulasi udaranya itu harus dikontrol dengan tepat. Nah, pemanasan dengan udara panas ini membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pemanasan dengan perendaman ataupun penggunaan uap panas. Nah, namun di samping itu mekanisme udara panas ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada komoditi yang dipanaskan itu lebih sedikit. Poin pembahasan berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi heat treatment. Nah, yang pertama itu adalah komoditas bahan. Jadi sifat bahan yang akan diberikan perlakuan heat treatment itu sangat mempengaruhi metode heat treatment, baik itu dari segi waktu maupun suhu yang digunakan. Nah, salah satu contohnya yaitu saat kita menggunakan metode hot water treatment. Nah, metode ini itu hanya dapat diterapkan pada beberapa jenis buah saja, seperti misalnya pada pepaya, pisang, ataupun jambu biji. Namun metode ini tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis buah seperti anggur dan belimbing, karena itu justru akan dapat merusak mutu dari buah itu sendiri.
Baik, saya akan menjelaskan faktor kedua yang mempengaruhi metode heat treatment, yaitu jenis dan stadia hama. Metode serta suhu dan durasi heat treatment yang digunakan sangat dipengaruhi oleh jenis hama yang ingin dibasmi. Sebagai contoh, hot water treatment dulunya hanya digunakan untuk mengendalikan fungi, namun belakangan dikembangkan pula untuk disinfestasi serangga. Selain itu, vapor heat treatment hanya dikembangkan untuk mengendalikan serangga, sedangkan hot air treatment dapat digunakan baik untuk mengendalikan fungi maupun untuk mengendalikan serangga. Selain itu, hot water treatment juga sering digunakan dalam penelitian untuk mempelajari respon komoditas terhadap suhu tinggi. Saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu contoh penerapan heat treatment. Salah satu contoh penerapan heat treatment yaitu perlakuan hot air treatment terhadap buah tomat, di mana tomat diberi perlakuan udara panas pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 jam pada chamber atau wadah yang telah diberi pengontrol suhu dan sirkulasi udara. Mengapa tomat diberi perlakuan hot air treatment? Nah, seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, hot air treatment memang membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan hot water treatment maupun vapor heat treatment. Namun, hot air treatment memiliki kemampuan paling baik dalam menjaga kualitas bahan pangan sehingga cocok digunakan pada buah tomat yang mudah rusak. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari heat treatment, yaitu pada perlakuan air panas atau biasa disebut dengan hot water treatment. Pemberian perlakuan air panas pada buah mangga dilakukan dengan menggunakan suhu 46 derajat Celcius selama 10 menit, yang dilakukan dengan cara memasukkan buah mangga ke dalam bak, di mana dalam bak tersebut berisikan air panas. Tujuan dari perlakuan tersebut yaitu untuk menghilangkan spora pada permukaan buah mangga dan untuk tidak merusak lapisan lilin atau kualitas buah mangga. Selanjutnya yaitu perlakuan uap panas atau biasa disebut dengan vapor heat treatment. Pemberian perlakuan uap panas pada buah pepaya lebih efektif dilakukan pada suhu 46,5 derajat Celcius selama 30 menit. Kenapa demikian? Karena pada suhu dan waktu tersebut dapat mempertahankan mutu buah pepaya dan dapat mencegah dari cemaran hama dan penyakit pasca panen. Vapor heat treatment ini dapat dilakukan dengan menggunakan chamber yang telah dilengkapi dengan alat pengatur suhu, pemompa uap, dan pemanas air. Berikut adalah salah satu contoh dari video heat treatment, yaitu menggunakan air panas. Pada video tersebut terlihat bahwa buah dimasukkan ke dalam bak, di mana bak tersebut telah diatur suhu dan waktunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.